Shalom saudara, Saturday Devotion hari ini akan membahas satu tema, Tuhan tidak pernah melupakan, yang akan kita renungkan dari Mazmur 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati waktu ini, siapkan hati kami supaya kami bisa mengerti dan memahami, bahkan kami melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca Mazmur 9 ini, tapi kita hanya akan mulai membaca dari ayat 12 sampai ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Ya Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku daripada pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri, Higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang yang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Saudaraku, ada satu rasa sakit yang paling dalam hidup manusia. Apa itu saudara? Rasa dilupakan. Bukan hanya dilupakan dalam arti tidak dihubungi, tetapi dilupakan dalam arti penderitaan kita tidak dianggap. Ketidakadilan yang kita alami tidak dipedulikan, dan air mata kita seakan tidak ada saksi. Ketika kita berjuang sendirian, ketika kita diperlakukan tidak adil, atau ketika doa terasa tidak dijawab. Pertanyaan yang muncul, saudara, bukan lagi mengapa ini terjadi, tetapi apakah Tuhan masih melihat? Saudaraku, Mazmur ini lahir dari realita yang seperti itu. Mazmur ini adalah mazmur pujian, tetapi bukan pujian yang lahir dari hidup yang mulus. Ini adalah pujian di tengah pergumulan. Daud tidak menutup mata terhadap kejahatan dan ketidakadilan, tetapi ia memilih untuk memusatkan pandangnya kepada satu kebenaran. Tuhan tidak pernah melupakan. Saudaraku, mazmur ini adalah mazmur pujian dan syukur yang dikaitkan dengan Daud. Namun jika kita membacanya dengan teliti, saudara, maka kita akan melihat bahwa pujian itu muncul di dalam konteks konflik. Daud berbicara tentang musuh, bangsa-bangsa yang jahat, orang fasik, dan ketidakadilan. Ini bukan doa yang lahir dari kenyamanan, tetapi dari tekanan. Kalau kita memperhatikan, saudara, struktur dari Mazmur 9 ini menunjukkan pergerakan dari syukur pribadi menuju pengakuan akan keadilan Allah atas bangsa-bangsa. Lalu kemudian beralih pada pengharapan bagi orang tertindas. Dan kemudian saudara diakhiri dengan doa agar Tuhan bertindak atas kejahatan. Dengan kata lain saudara, pujian Daud bukan pengingkaran terhadap penderitaan, tetapi keyakinan bahwa di atas semua ketidakadilan Tuhan tetap memerintah. Di tengah mazmur ini saudara terdapat satu pertanyaan penting dalam ayat 13. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Saudara perhatikan kata mengingat di dalam ayat 13 ini dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata zakar, saudara. Kata ini memiliki makna yang dalam, seperti dalam banyak bagian perjanjian lama. Kata mengingat ini saudara bukan sekedar mengingat dalam pikiran, tetapi mengingat yang diikuti dengan tindakan. Ketika Allah mengingat, Ia bertindak.
Ketika Allah mengingat umatnya dalam perbudakan di Mesir, ia membebaskan mereka. Ketika Allah mengingat perjanjiannya, ia menepatinya. Jadi ketika Mazmur ini, saudara, berkata bahwa Tuhan mengingat orang tertindas, itu berarti Tuhan tidak pasif, ia tidak acuh, tidak buta, ia memperhatikan dan pada waktunya saudara, Tuhan akan bertindak. Sebaliknya saudara, dalam ayat 19 dikatakan bahwa harapan orang miskin tidak akan hilang untuk selamanya. Secara implisit ini berarti bahwa dunia mungkin melupakan mereka, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan. Daud mengakui bahwa di dunia ini orang fasik bisa tampak menang. Kejahatan bisa terlihat berjaya. Pengadilan manusia bisa gagal. Namun Daud melihat realitas yang lebih tinggi. Tuhan adalah hakim yang adil dan tahtanya kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, keadilan Allah mungkin tidak selalu terlihat instan, tetapi tidak pernah absen. Tuhan mungkin tampak diam, tetapi bukan berarti ia tidak bekerja. Saudara, bayangkan sebuah ruang sidang. Kadang-kadang saudara, keputusan pengadilan manusia itu bisa salah. Bukti bisa dimanipulasi, saksi bisa dibungkam, orang yang bersalah bisa bebas dan orang yang benar bisa dihukum. Itu menyakitkan saudara. Namun Mazmur 9 ini mau menggambarkan bahwa ada satu ruang sidang yang tidak pernah salah, yakni tahta Allah. Tidak ada bukti yang bisa disembunyikan darinya. Tidak ada air mata yang luput dari perhatiannya. Tidak ada teriakan yang hilang di udara. Tuhan mengingat. Atau saudara, bayangkan ada seorang anak kecil yang diperlakukan tidak adil di sekolah. Dia pulang menangis. Mungkin guru tidak melihat saudara. Teman-teman juga tidak peduli. Tetapi ketika orang tuanya mendengar dan berkata, "Mama tahu, Mama lihat, Mama akan jaga kamu." Disitulah saudara muncul rasa aman, bukan karena masalah langsung selesai, tetapi karena ia tahu ada yang membelanya. Saudara, Mazmur 9 adalah suara Bapa yang berkata kepada umatnya, "Aku melihat, aku mengingat." Karena itu, saudara, tetaplah percaya dan berserah kepada Tuhan di tengah ketidakadilan, karena Dia tidak pernah melupakan. Saudaraku, Mazmur ini juga mau mengajak dan mengajarkan kita bahwa respons iman itu bukanlah kepahitan, melainkan kepercayaan. Ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, jangan biarkan hati kita menjadi keras. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berserulah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan melihat, akan menolong kita untuk kita tidak hidup di dalam dendam. Percaya bahwa Tuhan mengingat, akan menolong kita untuk tidak kehilangan harapan. Percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, akan menolong kita untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Saudaraku, Mazmur 9 menemukan kedalaman yang lebih besar ketika Daud berkata, Tuhan mengingat orang tertindas, dan kita melihat penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Yesus datang bukan ke dalam istana yang megah, tetapi ke kandang. Ia hidup bukan sebagai penguasa politik, tetapi sebagai hamba. Ia mendekati orang sakit, orang miskin, orang berdosa. Mereka yang sering dilupakan oleh sistem dan masyarakat. Saudaraku, di dalam pelayanan, kita juga melihat Allah yang benar-benar mengingat. Namun yang paling dalam adalah salib. Di kayu salib, saudara, Yesus sendiri mengalami ketidakadilan terbesar dalam sejarah. Dia dihukum tanpa kesalahan, dia diperlakukan sebagai penjahat, dia mengalami penderitaan yang tidak layak diterimanya. Di sana, saudara, dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kristus masuk ke dalam pengalaman manusia yang merasa ditinggalkan dan tidak dipedulikan. Tetapi kebangkitannya itu, saudara, menjadi jawaban final bahwa Allah tidak melupakan. Salib itu bukanlah akhir. Keadilan Allah tidak gagal. Kebangkitannya adalah deklarasi bahwa kejahatan tidak menang selamanya. Di dalam Kristus kita melihat bahwa Allah bukan hanya hakim yang adil di tahta, tetapi juga juru selamat yang turun ke dalam penderitaan manusia. Allah mengingat bukan dari kejauhan, tetapi saudara, dengan ikut memikul luka dunia.
Mazmur ini dimulai dengan pujian sebelum situasi berubah. Itu adalah iman. Iman memuji bukan karena semua sudah selesai, tetapi karena mengenal siapa Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang tertindas. Tuhan mengingat. Dan di dalam Yesus Kristus kita melihat bukti paling nyata bahwa Allah tidak pernah melupakan manusia. Dunia bisa mengabaikan, sistem bisa tidak adil, orang bisa melukai, tetapi Tuhan melihat, Tuhan mengingat, dan pada waktunya Tuhan yang akan bertindak. Karena itu tetaplah percaya, berserahlah kepadanya, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah melupakan. Kiranya Tuhan memberkati.